2020. Tapi sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan pagi hari ini, di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang satu malam, dan kami boleh bertemu di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Syukur bagimu ya Bapa di sorga, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, supaya satu hari ini kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kudusnya hidup. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil topik untuk renungan ini, yaitu mengasihi sesama. Dalam perikop ini ada dua pilihan yang kita lihat di tengah-tengah perikop ini. Kita mau melihat pertama sekali, yaitu menyimpan kekesalan dalam hati yang berujung kepada kebencian. Yang kedua, menegur orang yang bersalah dengan terus terang. Ketika kita berbicara tentang kekudusan di tengah-tengah hidup kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteksnya sangat luas. Kekudusan di tengah-tengah rumah tangga, kekudusan di rumah Tuhan, kekudusan ketika kita boleh mengasihi sesama manusia, kekudusan juga untuk menasehati, kekudusan juga untuk melakukan apa yang baik di tengah-tengah hidup kita. Karena konteks kekudusan itu sangat luas di tengah-tengah kehidupan kita, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kudusnya kehidupan ketika kita mampu menegur, mampu menasehati, dan mampu mengingatkan saudara-saudara kita. Itu makanya ketika kita menyimpan kekesalan dalam hati, ujung-ujungnya ada kebencian di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah hati, di tengah-tengah pikiran. Tetapi ketika kita menegur orang yang bersalah dengan terus terang, maka hati kita lega. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya ketika kita menasehati harus dengan kudus, harus dengan bijaksana. Ketika kita menasehati, jangan mengakibatkan atau menimbulkan kekesalan. Ketika kita menasehati, jangan kita menyakiti perasaannya, tetapi kita mampu mengingatkan di tengah-tengah kekudusan, karena Tuhan adalah kudus. Kekudusan tidak bisa dipisahkan dari kasih, karena hidup kudus harus didasari dengan motivasi kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang mau kita terima, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan bangsa Israel
dengan kasih. Tuhan menegur bangsa Israel dengan kasih. Dan ketika kita menasehati, ketika kita juga menegur, harus dengan kasih. Karena ketika kita boleh mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita, tidak ada batas-batas yang mau kita lakukan. Ketika kita boleh mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa jengkel di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita harus menasehati, harus memberikan yang terbaik ketika kita boleh menegur. Jangan sampai menyakitkan hatinya. Makanya dikatakan, ketika kawanmu bersalah, tegurlah dia 4 mata. Karena itu di tengah-tengah firman Tuhan ini, kita diajak oleh Tuhan supaya tegurlah seseorang dengan kasih. Jangan menegur di depan orang banyak. Jangan mempermalukan di depan orang banyak. Tetapi menegur dengan kasih. Supaya ketika kita ditegur tidak merasa jatuh. Tidak merasa sakit hati. Tetapi kita membawa kepada kesempurnaan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Menegur di dalam kasih. Bersama dengan Tuhan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya jangan ada yang membenci saudaranya di dalam hatinya. Ketika kita membenci saudara kita di dalam hati kita, kita sudah berdosa. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi antara sesama kita, menasehati, menegur di dalam kekudusan, mengingatkan di dalam cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mendatangkan dosa dalam diri kita masing-masing, tetapi bisa kita keluar dari segala dosa yang kita lakukan. Kita bisa keluar dari segala kekesalan. Kita bisa keluar dari segala keluh kesah yang kita hadapi. Karena kesempurnaan ada dalam diri Tuhan. Kesempurnaan itu diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita, yaitu kekudusan. Bersama dengan Tuhan, mengatasi segala persoalan. Bersama dengan Tuhan, kita mampu berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ada motivasi kasih yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang mau kita perjuangkan di tengah-tengah kekudusan yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita boleh saling menasehati, tidak menyakiti antara satu dengan yang lain, tetapi bersama dengan Tuhan kita boleh memotivasi di dalam kasih masing-masing. Bersama dengan kasih Tuhan kita bisa hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dikuduskan oleh Tuhan supaya kita boleh saling mengasihi, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena itu marilah kita menyatakan diri dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita mengasihi antara satu dengan yang lain tanpa membenci, tanpa menyakiti, tetapi mari kita membangun di dalam kasih Tuhan yang selalu memberikan motivasi yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami saling mengasihi. Motivasi yang besar yang Tuhan berikan supaya kami tidak saling menyakiti di tengah-tengah kehidupan kami. Jika ada yang salah, mampu kami tegur di dalam kasih Tuhan, supaya kami boleh kudus di hadapan-Mu, karena Tuhan adalah kudus. Engkau berkatilah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami saling mengasihi, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka satu hari ini. Pimpin bersama dengan anak-anak kami dalam proses belajar mengajar
mengajar mereka. Tuhan mendampingi karena kuasa Tuhan. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Bersama Tuhan kami tenang, bersama Tuhan kami damai, dan Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Pimpinlah kami Tuhan, dan sertai kami bersama dengan Engkau. Jauhkan kami dari segala dosa. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.